live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you. La 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 la. Mana ya spidol warna biru aku? Kok nggak ada? Oh, aku tahu. Ini pasti kerjaan Jimmy, adik aku yang paling kecil. Dia pasti lupa ngembaliin spidol aku kemarin. Sebel deh. Paling kesel sama dia. Hai Dek, kamu kenapa kok kelihatannya lagi kesel? Iya Kak Stevi, ini Jimmy nih. Spidol aku diambil lagi, dia lupa ngembaliin lagi. Waduh, ini kebiasaan ya Jimmy ya. Ya udah, kamu nggak usah khawatir. Nanti kakak cariin ya. Sekarang lebih baik kita ibadah online Star Kids dulu. Oh iya ya, ada ibadah online Star Kids. Iya betul. Jangan lupa adik-adik siapin Alkitabnya. Nanti kita menyanyi bareng, menyembah Tuhan bareng-bareng. Yuk, sebelum mulai ibadah kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebentar kami mau mulai beribadah, biar Kau yang pimpin ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Sudah siap memuji Tuhan? Siap. Yuk kita menyanyikan lagu This Little Light of Mine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, in every way. I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, in every way. I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, in every way. I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, every day, in every way. I'm gonna let my little light shine. Adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan satu lagi lagu yang akan mengajarkan kita tentang caranya mengampuni. Yuk kita nyanyi sama-sama. There was a man who owed some cash, 10,000 bags to be exact. His master said, forget it, Jack. Free from paying back that dough, his credit score was white as snow. And Jesus says we need to know, how many times should we forgive? 70 times 7, just keep on forgiving.
Loh, Kak Angel, kok masih ada di dalam kelas? Kok belum pulang seperti teman-temanmu yang lain? Kak Reti, aku lagi bete Kak Reti. Oh, kenapa bete? Jadi gini, di rumah itu si Kaleb adik aku gangguin aku terus, dia ngeprank. Ngeprank apa? Nanti lempar-lempar ular-ularan. Ular? Terus lempar-lempar apa ya, kayak laba-laba gitu. Aku kan ketakutan. Terus karena ketakutan banget, aku kaget sehingga aku tuh ngejatohin kucing kesayangan mama. Dan mama marah dong. Tapi yang dihukum cuma aku, Kak Reti, it's not fair. Terus aku dihukumnya nggak boleh pegang handphone 1 minggu. Pokoknya aku hari ini sebel banget dan aku nggak mau maafin mama dan adik aku, titik. Makanya jadi nggak mau pulang. Kalau gitu kita ngobrol lebih panjang lagi ya. Kak Reti mau memberitahu sesuatu. Untuk lebih enak, kita ngobrol di ruang Karti ya. Yuk. Nah, Kak Angel, boleh sekali lagi diceritakan apa saja yang membuat Kak Angel sampai sebegitu kesal dan tidak mau memaafkan? Banyak! Oh, apa aja itu? Aduh Kak, dia itu ya kemarin ngerusakin headset aku. Patah, lihat Kak Reti. Coba saya tuliskan di sini ya. Berapa banyak yang adik kamu lakukan sampai membuat kamu kesal? Mematahkan headset, direbut headsetnya. Iya, diambil. Nggak tahu. Jadi aja, ada satu hal yang gak mau dimaafkan. Headset rusak, apalagi? Terus aku kan nggak bisa makan pedas. Pas aku lagi pergi sama dia tuh dimasukin apa, bubuk-bubuk pedas gitu. Aku nggak bisa makan dong Kak Reti, aku kan nggak suka pedas. Bikin kelaparan aja. Jadi waktu makan, pikir Kak Angel enak, tiba-tiba kaget, kepedesan gitu. Kamu kesel lagi? Banget. Oke, jadi sudah 2 kesalahan yang adik kamu buat. Terus dia suka jahil. Jahil? Aku kasih lihat Kak Reti ya. Dia Jahilnya tuh apa? ngelempar-lempar kayak ginian. Gini loh Kak Reti. Ya ampun, saya aja juga kaget, Kak ya Reti. ampun. Tenang, Ini udah juga nggak usah Kak semua, Reti. nggak usah semua. Jadi semua ini ngebuat kamu jadi kaget. Saya kan geli banget. Saya aja Kaget. lihatnya juga serem. Nah, itu Kaleb tuh kayak gitu tiap hari gangguin aku 1, terus. 2, 3, wah banyak sekali. Dan Masih itu membuat kamu tambah kesal sama dia. Oke, wah banyak juga yang dia lakukan. Jadi Kak Angel bilang tidak mau memaafkan. Oh ya tentu, aku tidak mau memaafkan adik aku dan mamaku. Kenapa Mama? Karena kan tadi aku bilang Kak Reti, mama itu tidak adil, mama hanya hukum aku. Padahal yang gangguin itu adalah Kaleb. Sehingga aku tidak sengaja menyenggol barang mama yang kesayangannya itu. Apa itu? Yaitu yang tadi itu Kak, guci mahal. Jadi Pecah. lalu Ya lalu aku yang dihukum. Harusnya Kaleb ikut dihukum. waduh, tapi Kak Angel yang dihukum. Iya, jadi aku tidak mau maafin. Titik, selesai. Banyak sekali rupanya ya kesalahan-kesalahan dari Kaleb. Dan ini baru di hari itu ya. Oh iya, harusnya sampai sini banyak. Banyak ya, gini gitu ya. Banyak penuh. Makanya kamu tidak mau memaafkan ya. Oh iya, tidak mau sama sekali memaafkannya. Nah, kita tanyakan ya pada teman-teman di rumah. Apakah teman-teman di rumah setuju Kak Angel tidak mau memaafkan? Jangan dimaafkan adiknya itu. Loh, ada yang setuju? Siapa yang setuju dimaafkan? Tuh lihat, ada yang setuju juga. Dimaafkan. Tapi ada juga yang tidak, bingung itu ya. Oh iya, dia bingung dimaafkan atau tidak dimaafkan. Pokoknya Kak Reti enggak dimaafin. Kak Angel, lihat tuh wajahnya. Mau tahu wajah Kak Angel saat marah seperti itu? Nih lihat nih. Kayak monster. Nah, kalau
kalau Kak Angel marah, kesal, jengkel, wajahnya berubah. Cantiknya jadi hilang. Mau gitu terus? Kak Reti punya kisah yang sangat indah, yang sangat membangun iman kita dan membuat hati kita menjadi berubah. Mau dengar? Boleh. Dengarin ya. Memang untuk memaafkan itu tidak mudah, gak gampang. Bahkan ini juga dialami oleh Petrus. Petrus? Ya, Petrus murid Yesus. Dia juga merasa kesal pada saudaranya yang berbuat salah pada dia. Sampai dia bilang pada Tuhan Yesus, bertanya, curhat pada Tuhan Yesus seperti Kak Angel curhat sama Kak Reti sekarang. Mau tahu kisahnya? Mau. Tolong Kak Angel buka di dalam Matius 18 ayat 21 dan 22, itu curhatnya Petrus pada Tuhan Yesus. Coba baca dengan keras. Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." 70 kali 7 kali. Betul, 70 kali 7 kali. Coba, berapa? 490 kali? Ya. Oh no, kayaknya aku nggak bisa deh Kak Reti. Kesalahan Kaleb tuh banyak banget. Dan yang Tuhan Yesus katakan 70 kali 7 atau 490 kali. Artinya apa? Tidak terbatas. Artinya apa? Maafkan berapapun kesalahannya. No! Oke, tenang dulu. Itulah yang Petrus juga mungkin dia katakan, besar sekali, banyak sekali. 70 kali 7. Dan tadi Kak Angel sudah menghitungnya 490 kali. Banyak sekali. Mungkin Petrus juga seperti Kak Angel, tidak mau memaafkan. Oleh karenanya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Satu contoh tentang raja dan ada seseorang yang berhutang padanya. Kisah ini akan kita lihat dalam tayangan ini. Kak Angel perhatikan baik-baik. Suatu hari Yesus sedang mengajar bersama murid-muridnya. Lalu Petrus bertanya, "Yesus, berapa banyak kita harus memaafkan orang lain? Apakah 7 kali?" "Bukan," jawab Yesus, "tapi 70 kali 7. Lalu Yesus menceritakan tentang sebuah kisah. Ada seorang pelayan yang memiliki hutang sangat banyak kepada raja. Ia berhutang 10.000 kepada raja. Tapi ia tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya. Dan ia harus dihukum. Lalu ia memohon kepada raja untuk memberikan tambahan waktu supaya bisa mencari uang. Raja merasa kasihan dan ia menghapus semua hutang pelayan itu. Pelayan itu terbebas dari hutang-hutangnya. Lalu ia pergi. Ia pergi menemui temannya. Temannya memiliki hutang sebesar 1.000 rupiah kepadanya. Ia memaksa temannya supaya segera membayar hutangnya. Tunggu. Temannya meminta pertolongan. Tapi pelayan itu tidak mau memberi waktu. Dan menyuruh prajurit untuk membawa temannya ke dalam penjara. Pelayan raja melihat hal itu. Mereka menceritakan kejadian itu kepada raja.
Raja menjadi sangat marah dan memanggil pelayan itu. "Kamu adalah pelayan yang jahat. Aku sudah memaafkan dan menghapus hutangmu, tapi kamu malah menghukum temanmu yang tidak bisa membayar hutang." Lalu raja menghukum pelayan itu dan memasukkan ia ke dalam penjara. Yesus berkata, "Itulah yang dilakukan Allah kepada kalian jika kalian tidak mau memaafkan orang lain." Nah, jadi satu hamba atau hamba A aja ya, dia berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu, Kak Angel, banyak sekali. Seseorang mengkalikannya dan menghitungnya 10.000 talenta itu ya. 10.000 talenta ini adalah 3 triliun. Gak kebayang kan? Itu hamba yang pertama. Nah, kemudian ada yang berhutang kepada orang yang punya hutang 10.000 talenta ini kepada raja hanya 100 dinar. 100 dinar. Seseorang menghitung 100 dinar itu kalau dikalikan rupiah itu hanya 5 juta. Jadi bayangkan 3 triliun berhutang dimaafkan. Kayak tadi kan raja itu memaafkan kan. Nah, dia punya orang yang hutang sama dia hanya 5 juta. Dia maafkan tidak? Tidak maafkan. Padahal kecil sekali. Atau bandingannya seperti ini, Kak Angel. Kita kan belum pernah ya punya uang triliun. Menghitung nolnya juga, panjang sekali. Ini uang 100 rupiah satu koin ini. Kalau misalnya Kak Angel ya, hutang pada saya, pegang uang. Hutang, Kak Angel hutang pada Kak Reti, hanya 100 rupiah. Nah, untuk bisa membayangkan betapa besarnya hutang yang sudah dibebaskan, seperti ini. Saya punya satu koin, uang terkecil di Indonesia dalam koin berapa Kak Angel? 100. 100 rupiah. Nah, bayangkan kalau ada satu orang berhutang pada Kak Angel 100 rupiah. Nah, orang itu berhutang pada Kak Angel 100 rupiah. Kak Angel berhutang pada Kak Reti. Berapa nih? Uang terbesar kita. 100.000. 100.000 rupiah. Nah, Kak Angel, saya bilang sama Kak Angel, Kak Angel, sudah tidak usah bayar uang 100.000 pada saya. Tidak usah bayar hutangnya sama Kak Reti, tidak usah bayar. Saya maafkan Kak Angel. Tapi Kak Angel, pada orang yang berhutang 100 rupiah uang terkecil di Indonesia, Kak Angel tidak mau maafkan. Apakah itu adil? Padahal Kak Angelnya sudah dimaafkan loh. Semua hutang yang lebih besar berkali-kali dari uang terkecil yaitu 100 rupiah itu, wah sudah tidak bisa dibandingkan, ya kan? Nah, itulah yang Tuhan Yesus juga lakukan pada kita. Tuhan Yesus sahabat kita. Dia Tuhan yang mau mengambil semua dosa kita, kesalahan kita, perbuatan bohong kita, perbuatan menghina, perbuatan memberontak, melawan orang tua, mencuri, menyontek, mengambil uang, semua kesalahan yang banyak kalau saya gariskan di sini, wah tidak cukup banyak, tapi oleh Tuhan Yesus diampuni, dimaafkan. Kita tahu bukan, dia mati di atas kayu salib. Seorang yang tidak berbuat dosa, tidak sedikit pun kesalahan yang didapati pada Tuhan Yesus. Artinya dia Tuhan yang tidak pernah melakukan dosa, tapi dia mau memaafkan kita. Seakan Tuhan Yesus tuh bilang di atas kayu salib, I forgive you. Aku mengampuni kamu. Apapun
apapun kesalahan kita. Saya dosanya banyak sekali. Banyak, tidak terhitung. Tapi Tuhan Yesus mengampuni saya. Demikian juga dengan Kak Angel. Apakah Kak Angel tidak pernah bersalah pada Kaleb? Saya kira pernah. Apakah Kak Angel tidak pernah salah pada mama, pada papa? Rasanya pernah ya. Banyak kesalahan yang kita miliki. Tapi Tuhan Yesus mengampuni kita. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi bagaimana? Angel mau memaafkan? Memang tidak mudah ya. Kareti mau ingatkan. I should learn to do right. Aku harus belajar melakukan apa yang benar. Memang tidak mudah, tapi belajar melakukan apa yang benar. Dan untuk kali ini, Kak Angel belajar. I should learn to forgive. Aku harus belajar untuk mengampuni. Memang tidak mudah. Belajar mengampuni seperti yang Tuhan Yesus katakan. 70 kali 7. Artinya tidak terbatas. Tidak terbatas. Bukan berarti setelah 70 kali 7 berhenti dan tidak mau memaafkan lagi. Bukan. Artinya tidak terbatas. Artinya selalu mengampuni. Kapanpun juga ada orang yang bersalah pada kita. Mengampuni. Mengapa? Karena Yesus pun begitu. Saya besok mungkin berdosa lagi. Padahal saya juga tidak mau, tapi aduh saya berdosa lagi. Tuhan tetap mengampuni. Tuhan selalu mengampuni kita. Artinya kasih Tuhan tidak terbatas. Artinya Tuhan selalu membuka dirinya dengan tidak terbatas. Bukan berhenti pada satu angka tertentu. Jadi yuk kita belajar. Mengampuni, memaafkan tanpa ada batasnya. Tidak terbatas. Ya Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik. Dia sudah mengampuni dosa-dosa aku. Aku mau mengampuni Kareti, teman-teman aku, mama aku, dan juga mengampuni Kaleb. Baiklah, Kareti percaya Kak Angel sudah membuka hati. Tuhan sudah melembutkan hati Kak Angel. Dan itu Roh Kudus. Kareti juga mengajak buat adik-adik semua yang mungkin sulit untuk memaafkan, sulit untuk mengampuni orang yang bersalah pada adik-adik, baik temanmu, kakak, adik, bahkan mungkin papa, mama. Minta kekuatan dari Roh Kudus. Minta supaya Roh Kudus memampukan kita mengampuni mereka yang bersalah pada kita. Karena ketika kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, Bapamu juga yang di surga mengampuni. Kareti akan berdoa buat Kak Angel. Dan Kareti juga akan berdoa buat adik-adik. Sementara adik-adik dekat dengan papa dan mama atau kakak dan adik-adik, segera hampiri, datang, katakan maaf. Sementara Kareti akan berdoa, adik-adik taruh tangan adik-adik di dada. Kak Angel boleh taruh tangannya di dada. Dan kemudian kita akan berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu yang besar
Engkau mau selalu mengampuni kami dengan tidak terbatas. Kapanpun juga Tuhan kesalahan yang kami perbuat, Engkau selalu mengatakan, aku mengampuni kamu. Tuhan, kami datang kepadamu, ampuni dosa kami. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang maha kasih, Engkau mengampuni kami. Dan sekarang Tuhan, beri kekuatan pada kami ya Roh Kudus, supaya kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kami mengampuni mungkin adik kami, mungkin kakak kami, teman kami, saudara kami, dan bahkan mengampuni papa dan mama kami. Tuhan, kami mau bilang, kami juga mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi mereka. Dan kami mau katakan, kami mengampuni mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, bagaimana perasaan hati Kak Angel sekarang? Aku mau mengampuni Kak Reti. Nah, dan Kak Angel sudah mulai tersenyum lagi. Lihat wajahnya orang yang sudah mengampuni. Tuh, lihat. Kembali cantik. Mengapa? Karena Kak Angel sudah mengampuni. Ada kasih Tuhan dalam hati Kak Angel yang sudah Tuhan perbaharui. Sudah saatnya Kak Angel harus pulang. Oke Kak Reti, kalau begitu aku pulang dulu ya. Ini aku simpan sini aja. Iya, ya tidak digunakan untuk prank lagi ya. Betul. Hati-hati di jalan. Terima kasih ya Kak Reti. Aku sekarang sadar Kak Stevi bahwa aku juga kadang masih berbuat salah. Jadi aku harus memaafkan adik aku Jimmy. Betul, kakak juga mau belajar untuk memaafkan teman yang bersalah pada kakak. Oh iya, adik-adik yang mau memberi persembahan bisa memberi persembahan lewat dompet digital di bawah ini. Papa dan Mama dapat membantu adik-adik untuk memberi persembahan. Betul banget. Jangan lupa kalian juga bisa follow dan like Instagram Star Kids. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita ya. See you next week. Bye-bye.